Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita sudah memasuki semester ataupun tahun ajaran baru. Maka ada beberapa hal ataupun langkah-langkah yang akan kita laksanakan dalam kelas ini selama pembelajaran dengan Bapak. Kita harus melakukan beberapa bentuk perjanjian dan bentuk-bentuk pembelajaran ataupun rencana kita ke depannya dalam kelas ini. Murid-murid semua pasti tahu setiap mata pelajaran itu ada kontraknya masing-masing. Maka dengan Bapak juga ada kontraknya. Dan juga ada juga rancangan pembelajaran kita untuk rancangan pembelajaran kita untuk satu semester ke depan. Yaitu kita akan dalam mata pelajaran Bapak, yaitu pendidikan agama Islam, yaitu kita akan mengupas ataupun mendalami materi kita untuk satu semester ke depan, yaitu meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Bagaimana? Semangat kan? Oke, kita harus semangat dalam meyakini kitab-kitab Allah, mempelajari kitab-kitab Allah, apa saja yang Allah turunkan kitab yang wajib kita imani, dan bagaimana kita mencintai kitab kita sendiri, yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan bentuk ataupun rancangan pelaksanaan pembelajaran kita satu semester ke depan. Dalam rancangan pembelajaran kita ada yang namanya kompetensi dan ada yang namanya kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar kita? Yaitu memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita mengetahui kompetensi dasar kita, kita selanjutnya harus ada tujuan pembelajaran kita. Maka setelah adanya kompetensi dasar, setelah mengikuti proses nantinya, proses pembelajaran tentunya ya, dengan model pembelajaran Bapak mengambil jenis pembelajaran kita yaitu blend learning. Peserta didik yaitu diharapkan dapat menghubungkan makna dalil nakli dengan kitab-kitab ataupun dalil nakli tentang kitab-kitab Allah dengan bukti yang relevan terkait dengan keberadaan kitab-kitab Allah dan menyajikan paparan makna dalil nakli tentang kitab-kitab Allah disertai bukti-bukti yang lain terkait dengan keberadaan yang kita imani, yaitu kitab-kitab Allah tersebut. Maka bagaimana kita akan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan mengungkapkan kejadian-kejadian yang ada dalam kehidupan kita, sehingga semakin kuat bahwa kitab-kitab Allah itu wajib kita imani. Nah, adapun media pembelajaran yang kita gunakan, kita harus memvariasikan ya, murid-murid semua. Bapak tidak hanya mau Bapak ceramah aja, kalian mendengar Bapak sehingga kalian ngantuk, bosan, pikiran udah kemana-mana, jadi tidak fokus lagi di dalam kelas dan belajar sama Bapak. Maka Bapak tidak mengharapkan seperti itu. Maka Bapak juga mengharapkan variasi dalam penerapan media-media yang membuat kalian semangat. Salah satunya kita melakukan face to face, belajar secara tatap muka, metode ceramah ataupun metode diskusi. Adapun media pendukung lainnya yaitu kita bisa gunakan Infocus, kemudian bisa juga melalui media sosial karena sekarang murid-murid pasti sudah mempunyai gadget masing-masing di rumah ya, dan juga perangkat-perangkat yang dapat mendukung pembelajaran kita seperti handphone. Kita akan menggunakan media sosial seperti WhatsApp nantinya, ataupun Zoom Meeting, ataupun Google Meet, ataupun Google Form. Nah, itu semua akan menunjang pembelajaran kita, wahai murid-murid semua. Dan kita, Bapak sendiri ya, itu akan menjelaskan materi ke kalian itu tidak bersifat menggurui tentunya.
Bapak juga di sini sama-sama belajar seperti kalian. Mana tahu kalian yang lebih tahu nanti daripada Bapak, kalian boleh memberitahu Bapak. Nah, selanjutnya ada juga sumber-sumber buku paket, YouTube, PowerPoint, ataupun segala bentuk media yang dapat menunjang pembelajaran kalian. Dan ingat, ketika kalian menggunakan media pembelajaran tersebut, ketika Bapak izinkan menggunakannya, jangan kalian salah gunakan, oke? Nanti Bapak akan kasih konsekuensi jika kalian melanggar aturan. Oke? Selanjutnya, adapun kegiatan pembelajaran kita, yang pertama, pembelajaran tatap muka. Ini adalah yang terpenting dalam pelaksanaan pembelajaran kita. Karena tatap muka ini menurut Bapak 80% efektif dalam pemahaman kalian terhadap materi kitab-kitab Allah yang akan kita pelajari nantinya. Yang pertama ada pra belajar terjadwal, yaitu pengenalan terkait dengan pembelajaran pendidikan agama Islam atau mata pelajaran kita pendidikan agama Islam ini. Kemudian ada juga belajar terjadwal, yaitu terdiri dari yang pertama ada pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan juga penutup. Nah, selanjutnya ada pasca belajar terjadwal. Setelah pembelajaran selesai, Bapak sendiri akan memberikan tugas kepada kalian, adapun tugasnya secara tertulis, menghafal, dan lain sebagainya. Tentunya itu akan disesuaikan dengan kondisi kita nantinya. Adapun bahan-bahan yang dapat kita gunakan nantinya banyak. Kalian bisa cari buku paket sendiri ataupun nanti Bapak sediakan, nanti Bapak carikan buku paket yang sesuai dengan materi kita. Dan juga kalian bisa akses melalui internet ataupun bertanya langsung dan juga membeli buku-buku yang dapat menunjang pembelajaran kita. Selanjutnya, kita ke kegiatan inti. Nah, tadi Bapak sudah menyinggung sedikit terkait pembelajaran kita, bagaimana prosesnya. Nah, kegiatan inti ini yaitu yang pertama, kita masuk ke ruangan kelas, kemudian ikuti semua langkah-langkah pembelajaran kita nantinya terkait dengan kontrak kita. Nah, siswa sekalian harus memperhatikan yang pertama, kedisiplinan, kerapian, dan juga tata krama dalam kelas. Kalian boleh berbicara di dalam kelas, tetapi yang pertama tujuannya jelas dan tidak boleh meribut, dan kalian harus mengikuti ataupun menerapkan ketertiban dalam pembelajaran kita. Nanti ada model diskusi kita, ataupun kita akan mengadakan nanti tanya jawab, pembentukan kelompok dan penampilan kelompok, ataupun yang lainnya. Sehingga kita bisa memahami materi yang kita pelajari nantinya. Setelah kita melakukan proses tersebut, nanti ada beberapa tugas yang Bapak berikan tentunya. Itu akan melatih kemampuan kalian terhadap pemahaman materi kalian. Maka dengan adanya tugas tersebut, kalian bisa lebih mendalami apa yang kalian paham terhadap materi yang kita pelajari di dalam kelas. Bapak bukan fokus untuk memberatkan kalian tentunya ya. Di sini Bapak juga mengajarkan kepada kalian bahwa pembelajaran itu tidak hanya efektif mendengar dan juga menulis. Kita harus melakukan uji coba terhadap diri kita. Nah, Bapak berikan dalam bentuk latihan-latihan soal ataupun ulangan harian nantinya. Nah, terkait ulangan harian, itu bisa kita lakukan nanti di pertengahan semester ataupun beberapa kali pertemuan nanti kita laksanakan ulangan harian untuk menguji kemampuan kalian ataupun akan menentukan hasil belajar kalian. Bapak di sini bukan menerapkan konsep kompetitif dalam kelas. Itu hanya hasil yang kalian terima nanti. Itu sebagai salah satu bentuk evaluasi dari diri kalian sendiri. Bapak akan tetap menghargai kalian. Walaupun kalian dapat rendah, lebih Bapak hargai daripada kalian mencontoh ataupun berusaha
mati-matian nengok punya teman agar mendapatkan nilai tinggi, tapi itu bukan dari pikiran kalian sendiri, maka Bapak itu tidak suka. Nah, Bapak tidak mengutamakan hal itu. Bapak pengen kalian paham apa yang kalian pelajari terhadap materi kita ini, yaitu tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di akhir semester kita nanti itu akan diadakan ujian akhir semester. Nah, di situ akan diselenggarakan secara besar, di situ akan diselenggarakan secara ataupun kalau nanti di akhir semester akan diadakan ujian akhir semester, itu akan menentukan nilai yang tertera dalam rapor kalian nantinya. Maka saran Bapak, kalian rajin-rajinlah membaca dan rajin-rajin mencari referensi untuk lebih kalian paham terhadap pembelajaran dengan Bapak. Di sini Bapak sarankan lagi, kalian jangan pernah ragu-ragu, jangan kalian malu-malu bertanya sama Bapak. Kita ini sama-sama belajar. Bapak pun masih belajar dan terus belajar. Kita hakikatnya tetap belajar. Nah, itulah salah satu sedikit penyampaian Bapak terkait rancangan pembelajaran kita untuk 1 semester ke depannya. Di kelas ini kita bentuk saja ketua kelasnya untuk awal-awal ya. Kita bentuk saja ketua kelas ataupun sekretaris, bendaharanya agar bisa mengkoordinir kelas kita agar lebih agar lebih terfokus ataupun terarah kelas kita, oke? Terima kasih. Mungkin untuk pembelajaran awal kita, yaitu pengenalan rancangan 1 semester kita ke depannya, itu dulu. Salah dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wabila wa taufiq, kemudian Bapak tutup saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh keluar dan silakan lanjutkan aktivitas belajar selanjutnya.